Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam kepada mahasiswa yang mengikuti perkuliahan Surveillance Kesehatan Masyarakat. Hari ini merupakan pertemuan pertama kita dalam mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, yang mana topik yang akan dibicarakan mengenai prinsip umum surveillance kesehatan masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rini Handayani. Saya merupakan dosen koordinator dalam mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat di Prodi Kesmas Universitas Esa Unggul. Berikut ini adalah topik perkuliahan yang akan kita pelajari sebelum UTS, di mana sesi pertama hari ini kita akan belajar mengenai prinsip umum surveillance Kesmas, sesi kedua perencanaan sistem surveillance Kesmas, sesi ketiga sumber data sistem surveillance Kesmas, sesi keempat analisis dan interpretasi data surveillance, sesi kelima evaluasi sistem surveillance, sesi keenam pelaksanaan surveillance Kesmas, dan sesi ketujuh yaitu sistem surveillance penyakit infeksi emerging. Setelah dilaksanakannya sesi ketujuh, maka akan dilanjutkan dengan evaluasi dalam bentuk ujian tengah semester. Setelah adanya UTS, kita akan melanjutkan perkuliahan pada sesi ke-8. Topik yang akan dibahas adalah sistem surveillance penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I. Sesi ke-9 mengenai sistem surveillance gizi dan KIA. Sesi ke-10 sistem surveillance infeksi rumah sakit. Sesi ke-11 sistem surveillance penyakit tidak menular. Sesi ke-12 sistem surveillance triple eliminasi, yaitu meliputi HIV, sifilis, dan hepatitis B. Sesi 13 mengenai sistem surveillance kesehatan lingkungan. Sesi 14 mengenai sistem surveillance keselamatan dan kesehatan kerja. Terakhir kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Pada sesi ini, setelah kita mempelajari materi, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dari adanya surveillance, kemudian mampu menjelaskan definisi dan elemen utama surveillance, mampu menjelaskan tujuan surveillance, mampu menjelaskan fungsi dan kegunaan surveillance, serta mampu menjelaskan indikator surveillance. Kita masuk terlebih dahulu ke sejarah surveillance di dunia dan Indonesia. Jadi surveillance ini awal mulanya sudah ada sebelum dan selama abad pertengahan. Pada tahun 1348 itu terjadi wabah penyakit pes di Eropa. Nah, pada saat wabah pes ini banyak sekali kematian. Dan pada saat itulah pertama kali adanya sistem deteksi terhadap penyakit, ya, yang mana kita anggap sebagai cikal bakal dari kegiatan surveillance. Kemudian ini berlanjut pada abad ke-17, di mana sudah ada pengaturan atau pengelolaan sistem surveillance berskala besar yang dikembangkan. Hal ini juga mirip dengan sistem pelayanan kesehatan yang terorganisasi dalam pemerintahan yang stabil, ya, yang dulu pernah terjadi pada masa Kekaisaran Romawi. Ya, pada abad ke-17 juga sudah ada classification system for disease, ya, ada sistem klasifikasi penyakit yang mana sudah ada penetapan dan juga diaplikasikan dalam kehidupan kesehatan, ya. Dan juga adanya pengembangan metode pengukuran kesehatan. Itu sudah mulai ada pada abad ke-17. Pada abad ke-18 ada beberapa tokoh, ya, yang akan saya bahas, ya. Yang pertama yaitu Orson Welles tahun 1740 sampai 1750-an, di mana tokoh ini memperkenalkan istilah statistik, yang mana ini berpengaruh dengan meningkatnya pengumpulan statistik vital. Teman-teman tahu apa itu yang dimaksud dengan data statistik vital? Ya, data statistik vital itu contohnya seperti data nama, data tanggal lahir, jenis kelamin, umur, tempat tinggal, itu contoh dari data statistik vital. Kemudian ada juga tokoh lain yaitu Johann Peter Frank tahun 1766. Tokoh ini memberikan bentuk surveillance kesehatan masyarakat yang lebih komprehensif, ya, dan juga dia menekankan pentingnya akurasi pencatatan statistik di rumah sakit, yang mana kita tahu bahwa
Semakin tidak akurat pencatatannya, maka nantinya kebijakan yang dihasilkan bisa jadi jauh dari realita yang ada. Kemudian berlanjut pada abad 19, ada tokoh namanya William Farr. Ini merupakan tokoh pencetus konsep modern surveillance, ya, di mana tokoh ini sudah mengumpulkan statistik vital, kemudian dia melakukan analisis dan mengevaluasi data, lalu melaporkan hasilnya kepada Dinkes dan masyarakat umum, gitu ya. Yang mana William Farr ini merupakan tokoh yang menyediakan data statistik vital pada John Snow untuk penelitian kolera. Teman-teman ingat di dasar epidemiologi kita sempat membahas mengenai tokoh John Snow yang mana pada saat itu terjadi wabah kolera di Inggris, ya. Jadi tokoh John Snow ini memanfaatkan data statistik vital, ya, untuk membuat titik-titik pada peta, ya, di mana lokasi penderita kolera. Dari situ dia bisa menyelesaikan permasalahan kolera di Inggris pada saat itu. Kemudian masuk ke abad 20. Di abad 20 ini konsep surveillance itu sudah mulai digunakan untuk pemantauan epidemi dan pencegahan penyakit infeksi. Tahun 1965 mulai didirikan unit surveillance epidemiologi pada Divisi Penyakit Menular di WHO Pusat, Jeneva. Tahun 1968 Indonesia sudah mulai juga melakukan kegiatan surveillance, yang mana ini berdasarkan diskusi teknis dari WHA, ya, World Health Assembly. Kemudian tahun 1969 itu dilakukan seminar dan lokakarya di Ciloto terkait dengan surveillance ini, di mana pada pertemuan itu direkomendasikan bahwa perlu dilaksanakannya surveillance Kesmas baik dari tingkat provinsi, kabupaten hingga tingkat kecamatan.